Ahsanul Kossasi itu siapa? Anggota BPK yang Pak Jaksa. Anggota BPK. Nama AQ 10 tahun, nyaris 10 tahun ini di BPK, ya hanya Ahsanul Kossasi. Status yang bersangkutan adalah pejabat negara. Harus kita layangkan, mintakan izin dulu kepada Presiden dulu. Hari demi hari, persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti semakin menarik. Satu demi satu, nama-nama orang besar di Republik ini disebut. Mulai dari pengusaha, politisi, hingga pejabat tinggi negara. Nyatanya, ada banyak tangan-tangan tak kasat mata turut bermain di balik proyek strategis negara. Menggunting dalam lipatan, mengambil kesempatan di balik beragam penyelewengan di proyek bakti. 11 Oktober lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sudah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Dito dimintai keterangan terkait aliran uang 27 miliar rupiah yang diberikan melalui Irwan Hermawan. Namun Menteri Muda Dito membantah semua keterangan saksi yang menyebut menyerahkan uang ke rumahnya di Jalan Denpasar 34 Jakarta Selatan. Faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, Iya. tidak mengenal. Iya. Kemudian kemarin juga pada saat pemeriksaan saksi Rezi, Siapa yang mulia? ya, pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34 itu, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangannya Rezi. Siap. Nah, sekarang ketegasan saudara lagi. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. 23 Oktober lalu, giliran nama petinggi Badan Pemeriksa Keuangan dikulik oleh Jaksa Penuntut Umum. Kali ini adalah nama Ahsanul Kossasi. Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut-sebut turut kecipratan fulus hasil korupsi. Jaksa Penuntut Umum mencecar terdakwa Galumbang Menak dan Irwan Hermawan tentang sosok Aki. Nama Aki muncul dalam percakapan di grup WhatsApp antara Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan. Dalam percakapan terungkap, Anang Latif mengajak Galumbang Menak untuk bertemu dengan Aki. Sosok Aki yang dimaksud tak lain adalah Ahsanul Kossasi. Jangan sekarang lah bos, reda dulu. Ini tim BPK ancam soal data yang nggak pernah dikasihkan. Ya, Apa maksud dari percakapan? saya lupa namanya gitu, lupa. Saudara lupa ya? Saudara tahu yang dimaksud Aki itu siapa? Menghadap Aki. AQ. Ya Pak Ahsanul. Siapa? Pak Ahsanul. Ahsanul siapa? Kossasi. Ahsanul Kossasi. Itu siapa? Ya Q. Iya siapa? Ahsanul Kossasi itu siapa? Anggota BPK yang Pak Jaksa. Anggota BPK. Namun Galumbang Menak dan Irwan Hermawan dua-duanya kompak mengaku lupa. Sejak 23 Oktober lalu, sebenarnya Irwan Hermawan mengajukan diri sebagai justice collaborator di pusaran korupsi BTS Bakti. Dengan begitu, semestinya Irwan tidak perlu ragu-ragu lagi membeberkan semua nama yang turut kecipratan duit korupsi BTS Bakti. Bukan malah sebaliknya, mengaku tidak tahu dan lupa. Apakah saudara saksi tahu bahwa 40 miliar yang diserahkan melalui Sadikin untuk BPK itu untuk siapa? Oh, untuk siapa saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak. Apakah saudara tahu
Lalu kalau saudara tidak tahu untuk BPK itu siapa yang menyuruh saudara? Pak Anang menyuruh ke Pak Windy. Nama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bukannya baru sekali ini disebut di persidangan korupsi BTS Bakti. Sebelumnya, Irwan Hermawan dan Windy Purnama mengaku telah menyiapkan uang senilai 40 miliar rupiah untuk orang yang bernama Sadikin. Uang tersebut disiapkan setelah Windy mendapat perintah langsung dari Anang Ahmad Latif. Inilah sosok Sadikin yang disebut-sebut dalam persidangan selama ini. Pemilik nama lengkap Sadikin Rusli ini ditangkap jaksa penyidik pada 14 Oktober lalu di Surabaya. Sadikin adalah orang yang menerima bingkisan uang melalui Windy Purnama. Sadikin Rusli adalah pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah tersangka ke-14 yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS Bakti. Sadikin ditangkap paksa setelah 3 kali mangkir pemeriksaan. Nama aki-aki itu dalam chat itu gimana ceritanya, Pak? Urusan lain itu, bukan urusan. Bukan soal itu ya, Pak? Iya, palaparinggan. Palaparing. Tapi akhirnya juga saya nggak ketemu, kan diakui jaksa juga kan. Iya. Saya bilang nggak mau saya ketemu. Jadi angka 40 itu bukan... Bukan, kan terbukti di chat yang di jaksa itu kan bilang begini. Pak Kalubang bilang enggak. Kan di chatnya juga begitu. Pak Irwan, yang si Sadikin itu sebenarnya yang minta 40 itu siapa, Pak? Angka 40 itu siapa, Pak? Yang antar Windy. Windy. Ya. Tapi Bapak pernah ketemu sama Sadikin itu? Tidak. Nggak pernah? Jadi yang minta itu Sadikinnya atau Pak Akiunya itu, Pak? Oh, tidak tahu saya. Nggak tahu, Pak ya? Ya. Jadi yang nyebut nama 40 itu yang berhubungan langsung itu Windy, bukan Pak? Windy yang ke Sadikin. Saya tidak Oh, pernah. Windy. Ya. Windy yang ke Sadikin. Ya. Tapi Sadikin itu sebenarnya sama si Aki itu hubungannya apa, Pak? Oh, nggak tahu. Makasih ya, Pak. Ya. Indonesia Audit Watch menilai terseretnya nama petinggi BPK di pusaran mega korupsi BTS Bakti telah menjatuhkan marwah lembaga tinggi pemeriksa keuangan di negara ini. Kejaksaan Agung didesak tidak lagi mengulur waktu dan segera memeriksa Ahsanul Kossasi, anggota BPK yang namanya disebut di persidangan. Kasus bagaimana hasil audit, jual beli hasil audit di beberapa provinsi sudah terbuka. Cuman belum sampai kepada tingkat pimpinan atau anggota BPK-nya kan, badan. Nah, tapi kalau yang ini telak. Nah, kita doa supaya dari sini bisa makin bersih BPK. BPK milik kita kan. Tapi hari ini BPK miliknya Ahsanul. Untuk membuktikan dua hal tadi, sumber uang, ini harus ditangkap dulu yang namanya IQ. Sepengetahuan kami, nama IQ ketika di fakta persidangan sudah disebut Ahsanul Kossasi, benar adanya. Sebab nama IQ 10 tahun, nyaris 10 tahun ini di BPK, ya hanya Ahsanul Kossasi. Jadi kami sarankan nanti juga pihak Kejaksaan Agung selain memeriksa saudara Ahsanul Kossasi, juga memeriksa ajudannya Ahsanul Kossasi, orang terdekat di lingkungan Ahsanul Kossasi, bahkan bila perlu sekretaris di ruangan Ahsanul Kossasi. Tidak sekali ini saja, nama Badan Pemeriksa Keuangan terseret dalam pusaran kasus korupsi. Para pemeriksa keuangan silih berganti dijerat pasal suap dan gratifikasi. Kalau sudah begini, publik patut mempertanyakan, jangan-jangan visi dan misi BPK yang bebas dan mandiri berada di titik nadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.